Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dusa Fitri. Saya dari kelas 7B Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang ilmu dalam strategi insan. Oke, kita masuk yang pertama. Di sini ada peta konsep, ada ilmu dan moral, ada ilmu dan etika, tanggung jawab ilmuwan dan etika dan moral. Nah, pertama ada ilmu dan moral. Apa sih itu ilmu? Apa sih itu moral? Nah, di sini ada pengertian ilmu. Nah, ilmu itu menurut Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis yang dapat digunakan untuk menerapkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Nah, atau ilmu itu dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang berdasarkan pada kenyataan yang telah disusun dengan baik. Selanjutnya pengertian moral. Moral itu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentu baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Jadi moral itu sikap penentu baik dan kelakuan ataupun perbuatan manusia. Atau moral juga dapat dikatakan bahwa moral juga tuh dapat dikatakan penentu sifat-sifat manusia gitu, atau pendapat atau perbuatan secara layak. Jadi moral itu sifat penentu kelakuan manusia. Nah, di sini tuh nilai moral itu disusun berdasarkan norma-norma atau aturan yang berlaku pada suatu kelompok masyarakat. Nah, di sini ada perkembangan moral individu itu ada 3 tahap. Yang pertama ada level prekonvensional atau level prekonvensional itu level yang berkembang pada masa kanak-kanak. Jadi level ini yang berkembang pada masa kanak-kanak. Nah, di level ini tuh ada 2. Yang pertama ada punishment and obediential orientation, yang artinya alasan seseorang patuh adalah untuk menghindari hukuman. Dan yang kedua ada instrument and relativity orientation, atau perilaku atau tindakan benar karena memperoleh imbalan atau pujian. Selanjutnya level yang kedua itu ada level konvensional. Nah, level konvensional itu adanya dorongan atau motivasi untuk berperilaku dengan norma-norma kelompok agar dapat diterima oleh kelompok. Nah, jadi di level ini tuh dorongan perilaku. Nah, di level sini juga terbagi menjadi 2. Pertama ada interpersonal concordential orientation, atau seseorang yang berperilaku baik agar dapat menuruti harapan perhatian yang dapat diterima. Jadi interpersonal concordential orientation ini maksudnya seseorang pelaku yang baik agar dapat mematuhi harapan dan perhatian agar dapat diterima. Nah, kedua ada law and order orientation, atau sebuah sikap atau moral yang ditentukan oleh loyalitas seseorang pada lingkungan yang lebih besar seperti kalimat masyarakat luas atau negara. Level yang ketiga ada level post konvensional.
Level post konvensional ini penerimaan nilai dan norma berdasarkan prinsip moral yang diyakini. Nah, di sini ada norma-norma yang di lingkungannya ada 2. Pertama ada social contact orientation atau social contact orientation itu pandangan bahwa cakap orang memiliki pandangan dan opini yang berbeda yang sering bertentangan dalam mencakapi sebuah kesepakatan. Dan kedua ada universal ethical principle orientation atau suatu paham sebuah tindakan yang dilakukan atau dibenarkan berdasarkan prinsip moral yang dipilih secara logis. Nah, di sini ada ilmu dan etika. Ilmu adalah hal yang dapat diketahui keseluruhannya dari kebenaran-kebenaran yang terkait antara satu dan yang lain secara sistematis. Terus dan di sini etika berasal dari bahasa dunia itu Yunani ethos dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan. Etika merupakan dunianya filsafat, nilai dan moral yang mana etika bersifat abstrak atau berkenaan dengan persoalan baik dan buruk. Jadi etika ini masuk ke berkenaan soal baik dan buruk itu ke sifat. Sifat-sifat ilmu itu ada rasional, empiris itu kesimpulan yang harus dapat dibuktikan dengan panca indera. Ada sistematis, fakta atau kebenaran yang disusun dalam suatu kesatuan dan bersifat tetap. Umum itu ya harus dapat dipelajari oleh setiap orang, bukan per kelompok. Terus akumulatif itu ada suatu kebenaran yang dapat dijadikan landasan untuk memperoleh suatu kebenaran atau fakta yang baru. Etika menurut K. Bertens 2004 disimpulkan bahwa etika memiliki 3 posisi, yaitu sebagai sistem nilai, terus kode etik dan filsafat moral. Di sini ada tanggung jawab ilmuwan. Mengenai kode etik yang harus dipenuhi oleh ilmuwan tuh pertama lahirkan karya original. Maaf saya tipe di sini original ya, bukan orisinil, bukan jiplakan. Jadi karya yang benar-benar hasil dari kita sendiri, itu bukan jiplakan. Kedua ada menunjang tinggi posisinya sebagai seorang pelajar, menjaga kebenaran dan manfaat serta makna informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan. Ketiga ada menulis secara cermat, ada bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya. Kelima ada memberi manfaat kepada masyarakat pengguna, karena ada menjunjung tinggi hak dan pendapat atau temuan orang lain. Dan yang keenam ada menyadari sepenuhnya bahwa 3 pelanggar kode etik berakibat pada hilangnya integritas penulis jika melakukannya. Nah, di sini ada etika dan moral ilmuwan. Nah, etika dan moral ilmuwan. Di sini ada ilmuwan itu apa sih sebenarnya? Ilmuwan itu apa sih? Nah, ilmuwan itu menurut pakar dalam KBBI, menurut itu ilmuwan sendiri berdiri orang yang
ahli atau banyak pengetahuan. Jadi ilmuwan itu orang yang ahli dan banyak pengetahuan. Dalam kata lain itu ilmuwan merupakan seseorang yang ahli dalam sesuatu bidang tertentu dan berkewajiban mengembangkan suatu bidang ilmu yang menjadi keahlian, yang menjadi penelitian. Jadi ilmuwan itu ya. Nah, tugas dan ilmuwan itu bukan hanya sekedar mencari permasalahan untuk membuktikan kebenaran, namun tugas dalam pemecahan masalah dan mempublikasikannya ke seluruh dunia. Nah, di sini ada ciri ilmuwan, yaitu dari cara kerja, dari kemampuan menjelaskan hasil dan cara memperolehnya, dan yang terakhir itu dari sikap. Nah, kalau ciri ilmuwan dari cara kerja itu mengungkapkan segala sesuatu dengan metode sains, menjelaskan, mengumpulkan, dan menganalisis data yang telah dibuat kesimpulan. Nah, terus cara kerja dari kemampuan menjelaskan hasil dan memperoleh. Itu dapat menjelaskan hasil dengan cara memperolehnya. Terus jika dari sikap terhadap alam, mempunyai hasrat yang hasrat ingin tahu, tidak mudah putus asa, dan menyimpulkan dengan data yang memadai. Selanjutnya ada sikap yang harus dimiliki oleh seseorang ilmuwan, yaitu ada hasrat ingin tahu, tidak mudah putus asa, terbuka dengan dikritik atau diuji, menghargai dan menerima masukan, jujur, kritis, kreatif, sikap positif terhadap kegagalan, rendah hati, dan yang terakhir hanya menyimpulkan dengan data menadai. Nah, di sini ada peran dan fungsi ilmuwan. Peran dan fungsi ilmuwan di sini ada sebagai intelektual atau sebagai ilmuwan sosial yang berusaha berinteraksi dengan lingkungan sosial dan melibatkan di dalamnya. Jadi intelektual itu ya interaksinya lingkungan sosial dan di dalamnya itu terlibat. Terus kedua ada sebagai ilmuwan, mencoba memperluas wawasan teori dan berbuka dengan penemuan baru. Dan ketiga sebagai teknikus atau menjaga keterampilan dan bertanggung jawab. Nah, sekian sedikit penjelasan dari saya tentang materi. Tentang materi. Oke. Tentang materi ilmu dalam strategi insani. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.